Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat datang di gereja kita GPDI City Light Church untuk sama-sama kita mengikuti ibadah raya yang kedua pada hari Minggu ini. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita menyapa, memberi salam sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Kita memberikan kehangatan sesama anak Tuhan. Ada juga jemaat yang karena kesibukan kembali berkumpul bersama di sini. Selamat datang Kak Johan, juga jemaat yang lain. Puji Tuhan, kini kita tiba saatnya berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau yang kami sembah di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih di pagi hari ini Engkau kumpulkan kami, Engkau sekutukan kami untuk memasuki ibadah raya yang kedua pada minggu hari ini. Hari-hari yang telah berlalu, seminggu berlalu, Engkau tetap bersama kami, Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami, menguatkan kami. Keadaan apapun kami yang alami lalu, Tuhan, Engkau selalu beserta kami dan selalu memberikan kemenangan pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengampuni dosa kesalahan kami. Kini tiba saatnya kami segenap yang ada di sini, para pelayan, pekerja, jemaat, ingin datang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin ibadah ini pada setiap hati dan pikiran kami, di setiap sudut ruangan ini, biarlah semua memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami awali ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita bersama Tuhan. Ya, gereja kita sekarang akan mengadakan kegiatan rutin di setiap minggu kedua, yaitu membacakan visi dan misi gereja. Apakah jemaat ada yang tahu? Ya, makanya kita baca bareng-bareng ya. Saya semua untuk bangkit berdiri. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Vision CLC. Berdirinya nilai kerajaan Allah di setiap area kehidupan. Nah, mission CLC. Membangun karakter Kristus dalam sebuah ikatan keluarga kerajaan Allah yang saling mengasihi dan melayani untuk menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Dengan tepuk tangan nama Tuhan Yesus. Kita akan jadi berkat dan membangun keluarga kerajaan Allah di gereja ini. Amin. Haleluya. Saudaraku silakan duduk bersama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Sampai pada saat ini, di detik ini, kita bisa ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bapa di surga. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya. Kita mau bersyukur atas cintanya dalam kehidupan kita. Kita masih ada saat ini karena dikasihi oleh Allah Bapa di surga. Masih depan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu ya Bapa di surga. Yesus Tuhan, haleluya. Oh ya Bapa, Kau jadikan kami biji mata-Mu
jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu. Ku bersyukur selalu dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih oh, Yesus Tuhan. Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih, terima kasih Bapa buat kasih sayang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa buat kebaikanmu.
jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih, kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu. Bersyukur selalu dan menyembah-Mu buat kemuliaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Dan kami ingin membalasnya dengan memberikan pujian yang terbaik Tuhan. Kami akan mengagungkan nama-Mu, kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami akan menari bagi Engkau. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang layak kami puja. Dalam nama Yesus Tuhan kami akan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Berkati kita bagi nama Tuhan Yesus. Mazmur 145 ayat 2-3 berkata, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan puji nama Tuhan, amin. Mari nikmati hadirat Tuhan. Angkat suaramu, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Katakan, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Katakan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah yang perkasa, amin. Angkat suaramu. Hey, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Hey, besarlah namanya, kekallah kuasa. Aman berlindung dalam naungannya.
Mari berikan tos sekarang kita katakan Yesus Allah kita yang perkasa. Haleluya. Dan sekarang kita tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Hey. Haleluya. Katakan kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Katakan kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Oh, namun takkan ku Tuhan mengangkatku. Hei, kau Tuhan yang benar, kau berhati tenang. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam tembusnya, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, Kau Allah yang benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Hey, kau gunung batu, katakan dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Oh, kau menjamin hidupku. Oh, Jesus, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun takkan ku Tuhan mengangkatku. Hei, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam tembusnya, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar ya Allah. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan. Walau badai menerpa di dalam hidupku, dengan iman katakan, kamu takkan Tuhan mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam tembusnya, Engkau Tuhan yang semesta. Semesta alam tembusnya, Engkau Tuhan tembusnya. Semesta alam tembusnya, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebelah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lagi si katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sebelah bagi nama Tuhan. Dan silakan duduk. Haleluya. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu CLC. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus.
segala Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Yuk semuanya kita berdoa ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, kita doakan untuk anak-anak kita yang ada di depan ini. Bapak kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat kepercayaan-Mu untuk anak-anak kami yang ada di tempat ini. CLC Kids kami berdoa buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka menjadi anak yang pintar. Mereka menjadi anak yang membanggakan orang tuanya dan Tuhan. Mereka anak yang dikasihi Tuhan dan dikasihi banyak orang di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa biarlah kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga buat orang tua mereka yang mendidik mereka. Tuhan berikan hikmat supaya menjadikan mereka anak-anak yang berguna, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga saat ini kami berdoa dengan satu nama yang ajaib di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas mereka. Mereka menikmati berkat Tuhan sehingga hidup mereka penuh dengan kasih karunia Tuhan. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, dimanapun mereka berada, mereka dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya jemaat Tuhan silakan duduk.
Ya, kita akan berdoa untuk korban persembahan. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami telah memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau, dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan bagi gereja-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap apa yang kami tabur Tuhan itu semua dapat mendukung pelayanan di tempat ini, dan kami percaya Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda. Kami akan menabur yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita dengarkan pengumuman dan selamat memberi. Shalom, CLC Tizen. Bersiaplah untuk pengumuman sepanjang bulan Juli. Ini adalah bulan di mana semuanya berubah. Jangan sampai ketinggalan. Jadilah bagian dari setiap kegiatannya. CLC Tizen, mulai Senin hingga Rabu untuk Bedstone pagi. Pukul 5 pagi, waktu di mana kegelapan masih menyelimuti, kita akan berkumpul via Zoom. Jemaat City Light Church, ibadah Bible Study hadir 2 kali dalam sebulan, setiap Jumat, tanggal 26 Juli 2024. Kita akan berkumpul secara hybrid, baik online maupun on-site, untuk menggali lebih dalam makna dari setiap ayat. Jangan sampai ketinggalan momen ini. Setiap hari Sabtu. Pertama, Youth NLC, setiap Sabtu pukul 5 sore. Ini adalah waktu untuk berkumpul, berbagi, dan menginspirasi satu sama lain. Dan jangan lupa, di pagi hari yang sama, pukul 8 pagi via Zoom, kita akan mengadakan doa pengurapan. Saatnya menyatukan hati dalam doa, merasakan kekuatan dan pengharapan yang baru. Jangan lewatkan momen-momen ini. Jadilah bagian dari setiap Sabtu yang penuh dengan berkat dan kekuatan. Ibadah Shine Women dilaksanakan setiap minggu ke-1 dan ke-3 pada hari Rabu jam 4 sore. Ibadah pria dilaksanakan setiap hari Sabtu terakhir pada akhir bulan pada jam 7 malam. Bagi jemaat bisa juga memberikan secara online seperti persembahan kas dan pembangunan. Dapat dikirim via Bank Mandiri dengan no rekening yang tertera di layar atas nama City Light Church, dan persembahan persepuluhan bisa dikirim via Bank BCA dengan no rekening, seperti yang ada di layar atas nama Lodewijk E. Sairang. Berikut kegiatan-kegiatan selama bulan Juli. Mari sama-sama kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebagai pengumuman tambahan, bagi jemaat yang memerlukan atau membutuhkan pelayanan pernikahan, kematian, penyerahan anak, baptisan, dan doa ataupun konseling, silakan menghubungi tim sekretariat lewat Ibu Malini. Haleluya. Kita akan kembali menyembah Tuhan, amin. Saudaraku, untuk apa sih kita mau bernyanyi? Untuk apa kita mau menyembah Tuhan? Kita ingin merasakan hadirat Tuhan, amin. Kita ingin tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita ingin merasakan dicintai. Kita ingin merasakan kasihnya Allah saat kita menyembah Tuhan. Mari saat kita menyembah Tuhan, fokuslah untuk memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau nyanyi, tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku mau nyanyi, tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan tatamu.
menghiburkan diriku. Kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi denganmu selamanya. Oh, ku mau nyanyi, ku mau nyanyi, tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan tatamu.
puji syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Yes. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan, kami tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala puji, segala puji syukur bagimu, oh Jesus, Yesus, namamu kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, terpujilah segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Jemaat Tuhan saja angkat suaramu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Oh, segala puji bagimu Tuhan, segala puji, oh syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, nama, terpujilah, terpujilah nama, terpujilah, terpujilah Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini.
kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun buat hidup kami. Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Sungguh ajaib. Perbuatan demi perbuatan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Engkau pakai dalam menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibirnya, itu semua keluar dari Engkau sendiri. Dan kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami boleh menerima berkat firman-Mu yang luar biasa, yang akan terus mengaliri hidup kami, yang akan terus mengubahkan setiap kami, menyempurnakan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus terus ada dalam hidup kami. Biar Roh Kudus terus memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Coba Tuhan silakan duduk. Semua katakan haleluya. Puji Tuhan, selamat siang bagi kita semua yang ada di tempat ini. Pagi menjelang siang. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan oleh gembala kita selama bulan ini adalah manusia hikmat. Manusia hikmat. Apakah dengan Bapak Ibu sepanjang bulan ini belajar kebenaran firman Tuhan tentang manusia hikmat, apakah akan membuat kita menjadi manusia berhikmat? Nah, membuat jemaat CLC menjadi manusia berhikmat? Amin. Ya, jangan ragu. Karena firman Tuhan itu bukan cuma didengar tapi dilakukan. Sehingga ketika kita melakukan firman, kita akan menjadi manusia firman. Hari ini kita akan belajar tentang manusia hikmat, Saudara. Dan hikmat itu akhirnya yang akan membantu kita sebenarnya, menolong kita dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Khususnya dalam kita mengambil sebuah keputusan. Dalam hidup yang kita lewati, entah itu suami, istri, ataupun anak-anak. Dalam kita menjalani keseharian kita, kita diperhadapkan dengan pilihan, benar ya? Kita diperhadapkan dengan keputusan apa yang akan kita ambil. Yang terkadang bisa saja keputusan yang kita ambil salah. Tapi bisa juga keputusan yang kita ambil benar. Sehingga saudara, ketika hikmat itu ada dalam hidup kita, maka hikmat itulah yang akan membantu kita untuk kita dapat memutuskan sesuatu yang benar dan tepat. Karena hal yang kita perhadapkan itu bukan hanya permasalahan yang mudah gitu ya. Bukan hanya permasalahan yang setengah mudah gitu ya. Tapi permasalahan yang sulit juga diperhadapkan dengan kita. Pilihan yang sulit juga diperhadapkan dengan kita. Sehingga mau itu hal yang kecil maupun hal yang besar, tetap kita perlu menggunakan hikmat. Hikmat yang kita peroleh itulah yang akhirnya mempermudahkan kita, membuat kita berhasil dalam kita menjalani sebuah keputusan yang kita ambil. Itulah sebabnya saudara, bulan ini menjadi bulan yang penuh excited buat jemaat harusnya untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Karena ketika kita memiliki modal hikmat yang datangnya dari Tuhan, maka kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita belajar saudara, banyak tokoh dalam Alkitab yang mendapatkan dan memiliki hikmat. Yang datangnya pastinya dari Tuhan ya. Sebut saja Salomo, Daud, Paulus, Abraham, Ishak, Daniel, dan Yusuf juga. Banyak tokoh-tokoh lain dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Tapi saudara, dari semua yang saya pelajari, yang saya baca saudara, akhirnya saya memutuskan bahwa hikmat itu adalah suatu pengertian dan pemahaman dalam mengambil keputusan mengenai barang, orang, dan situasi. Jadi hikmat itu adalah suatu pengertian dan pemahaman dalam mengambil keputusan mengenai barang, mengenai orang, dan mengenai situasi. Kenapa saudara? Karena hikmat itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan sesuatu. Saya selama 4 tahun ini dipercayakan di sekolah Alkitab menjadi supervisor. Salah satu tugas yang berat bagi saya itu adalah memastikan proses belajar mengajar di kelas basic dan intermediate itu berjalan dengan baik. Saya harus pastikan bahwa semua guru yang mengajar di basic dan intermediate sesuai dengan jadwal. Gitu ya, apalagi online. Harus tepat waktu. Dan dalam 4 tahun terakhir yang saya lewati ini, saudara, ada aja tiba-tiba udah saya telepon, Om, tanggal segini untuk pelajaran. Contohnya kristologi udah oke, sahab, udah saya buat SPM-nya. Tiba-tiba berubah lagi. Aduh, hari saya begini, minta dong ditukar dari hari Senin ke hari Jumat, dari hari Selasa ke hari Rabu atau hari Kamis, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parahnya lagi juga, bangun pagi mau buka Zoom untuk Beston, tiba-tiba dapat WA, Riz, Om gak bisa ngajar karena di rumah sakit. Dilema juga. Dan itu butuh kemampuan, saudara, butuh hikmat untuk bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan baik. Dan puji Tuhan selama 4 tahun terakhir ini saya dipercayakan untuk melakukan pekerjaan itu semua berjalan dengan baik. Tapi itu karena apa? Karena hikmat. Karena hikmat adalah kemampuan, pemahaman untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan benar. Tapi hikmat juga, saudara, adalah pengertian dan pemahaman yang dalam tentang seseorang. Jadi hikmat itu adalah pemahaman dan pengertian yang dalam tentang seseorang. Nah, ini kita akan belajar, saudara, dari salah satu tokoh dalam Alkitab. Kita buka Alkitab kita dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai 28. Saya akan bacakan. Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab masing-masing atau di layar. Demikian firman Tuhan. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan itu pun melahirkan anak. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah itu. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya lah anakku itu di pangkuannya. Sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak ini sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Ayat 24. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang, lalu ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Ayat 25. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja,
Maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Tadi saya sampaikan bahwa hikmat itu adalah pengertian dan pemahaman yang dalam tentang seseorang. Satu kali Salomo diperhadapkan dengan 2 orang perempuan. Saya nggak tahu juga ya. Memang the power of emak-emak lah ya. Berantem 2 orang doang sampai ke raja loh. Bayangkan saudara. Yang berantem ibu A dan ibu B tapi sampai ke raja. Perempuan Sunda lagi. Kalau yang berantem itu istri wakil gubernur sama istri gubernur masih oke lah ya. Kerajaan ini perempuan Sundal, saya nggak tahu gimana cara bertengkarnya mereka gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sampailah kepada raja. Dan diperhadapkan kepada Salomo ada 2 perempuan. Perempuan A berkata bahwa Tuhan, aku datang ke sini karena dia mengaku bahwa ini anaknya. Padahal perempuan yang asli ini bilang, padahal sebenarnya Tuhan yang mati ini adalah anak perempuan ini. Karena perempuan itu bilang begini, pada waktu aku tidur dan kemudian aku datang, dia cerita bahwa aku melahirkan dan kemudian beberapa hari kemudian perempuan itu datang dan melahirkan. Singkat cerita saudara, mungkin bahasa Indonesia Lasa apa Bang David? Ya gitulah ya. Mungkin begitulah. Lasa itu kayaknya bahasa Siantara, bahasa Medan. Perempuan yang ibu yang satu ini Lasa kali kalau dia tidur, ditindis anaknya, matilah anaknya. Terus dia bangun, dia lihat, ih anak saya mati, anaknya perempuan itu masih hidup. Enak aja dipikirnya kan. Ditukarlah, dirokerlah. Terus anak yang hidup itu dikasih ke dia, dan anak yang mati itu dikasih perempuannya itu. Dan singkat cerita saudara, perempuan yang asli ini bangun dan dia lihat anaknya mati. Mungkin pertama-tama awalnya dia pikir anaknya mati, tapi mungkin seorang ibu itu punya kemampuan naluri kali ya untuk melihat anaknya yang benar. Dan dilihat-lihat, oh ini enggak, ini bukan anakku. Dilihat, oh itu anaknya, oh berantemlah terus diperhadapkan kepada Salomo. Dan kemudian saudara, Salomo mendengar perempuan itu, mungkin pusing juga kali kepala Salomo itu ya. Karena apa? Bertengkar kan, Alkitab mencatat bertengkar, oh bukan itu anakmu, oh ini anakku, oh enggak anakmu yang mati. Enak aja kau, anakmu yang mati. Enggak, inilah sakit. Singkat cerita, Salomo bilang begini, pengawal ambilkan aku pedang. Kemudian saudara, setelah pedangnya datang dan kemudian penggala anak itu, berikan sebagian ke si A, sebagian lagi ke si B. Kemudian saudara, setelah Salomo mengambil keputusan itu, terdengarlah dari seorang ibu ini, mungkin dia merasa belas kasihan melihat anaknya. Diizinkanlah anaknya ini hidup. Dia bilang sama raja udah biarin aja lah anak ini hidup, serahkanlah sama dia. Tapi perempuan yang satu bilang, oh enggak, biar adil, kasih aja setengah sama aku, setengah sama dia. Singkat cerita saudara, Alkitab mencatat, Salomo berkata begini, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuhnya, dia itulah ibunya. Ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Di sini kita melihat bahwa Salomo mendapatkan hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat terhadap 2 orang perempuan. Dia harus menyelidiki. Mungkin kalau sekarang saudara, untuk sekarang ini mungkin mudah. Tapi untuk kejadian ini kurang lebih 3.000 tahun yang lalu saudara, ini gak mudah. Dan Alkitab mencatat semua orang takut melihat Salomo, karena apa? Ada hikmat yang luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau dalam minggu ini saudara, atau minggu lalu, mungkin Bapak Ibu belajar tentang bagaimana menemukan hikmat dan mendapatkan hikmat. Tapi hari ini saya akan berbagi tentang kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tujuan ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan. Karena apa saudara? Karena nyata di dalam Alkitab bahwa ada orang yang di awal perjalanannya mendapat hikmat dari Tuhan, tapi mengakhiri perjalanannya hikmat Tuhan bisa hilang. Kenyataannya adalah bahwa hikmat itu bisa kita dapat, tapi hikmat Tuhan itu bisa hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak memahami tujuan hikmat itu sebenarnya untuk apa sih? Tujuan hikmat Tuhan itu sebenarnya apa sih?
Hari ini kita akan belajar secara cepat saudara, tujuan dari hikmat Tuhan dari kisah yang kita baca ini. Yang pertama saudara, tujuan hikmat Tuhan itu adalah untuk menyatakan keadilan. Perhatikan ayat 28. Dikatakan begini, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi hikmat Tuhan yang kita dapat tujuannya adalah untuk melakukan keadilan. Karena apa saudara? Karena perempuan yang datang di sini saudara, dia nggak memiliki barang bukti, nggak ada CCTV, nggak ada orang lain yang bisa menjadi bukti. Dia dilema, dia difitnah. Dia dibilang bahwa anaknya yang mati padahal sebenarnya anaknya yang hidup. Perempuan ini ingin mencari keadilan. Karena apa? Karena perlakuannya nggak baik terjadi dalam hidupnya. Dia bukan cuman kehilangan anak, tapi dia difitnah. Keadaan yang nggak baik terjadi dalam hidup perempuan ini. Tapi ketika dia berhadapan dengan Salomo, seseorang yang penuh dengan hikmat Tuhan, akhirnya terjadilah sebuah keputusan yang benar dan tepat. Untuk apa saudara? Untuk menghasilkan keadilan. Dunia sekarang ini dunia semakin jahat saudara. Baru-baru ini kita dengar akhirnya si Peggy itu dibebaskan. Bayangkan saudara. Sekarang ini semua bisa diubah. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Tanpa kita sadari saudara, begitu banyak orang yang meminta keadilan. Karena apa? Karena mungkin sebagai pemimpin mereka tidak bisa melakukan keadilan yang benar. Jangan-jangan seorang anak menuntut keadilan kepada orang tuanya. 1 bulan terakhir ini saudara, saya benar-benar diperhadapkan dengan begitu banyak anak-anak muda yang kepahitan dengan orang tuanya. Baik waktu saya melayani di Malang, di Bogor, di Bekasi juga ada. Ketika saya diperhadapkan dengan begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Bukan di luar aja, tapi di dalam rumah. Ketika seorang ayah atau orang tua tidak memperlakukan anaknya dengan adil. Banyak mungkin karyawan-karyawan yang menuntut sebuah keadilan dalam hidup mereka. Bahkan mungkin dalam tanda kutip jemaat juga kadang menuntut keadilan terhadap gerejanya atau gembalanya. Sehingga saudara, kita butuh hikmat Tuhan. Karena apa? Karena dengan hikmat itulah kita bisa melakukan keadilan. Karena apa? Karena mungkin kita semua di tempat ini diperhadapkan sebagai orang yang mengambil keputusan. Sederhananya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin di kantor, seorang pemimpin di sekolah. Kita diperhadapkan dengan hal yang demikian. Karena apa? Karena mungkin ada di bawah kita yang membutuhkan keadilan, yang merasa difitnah, yang merasa diperlakukan gak baik. Sehingga Tuhan inginkan kita menjadi manusia-manusia hikmat. Supaya apa saudara? Supaya dalam kita mengambil keputusan, keputusan kita itu menghasilkan keadilan yang benar. Karena banyak itu banyak sekali terjadi. Dan kita gak usah jauh-jauh keluar sana. Mungkin di lingkungan kita sendiri. Kita diperhadapkan dengan hal yang demikian. Seperti seorang perempuan ini yang datang kepada raja untuk menuntut keadilan. Karena apa saudara? Karena dia difitnah. Karena apa? Karena perempuan yang satu ini mungkin lebih dominan dan dia mengambil anaknya. Dikata-katainnya gak benar lagi. Dikata-katainnya gak baik lagi. Tapi hari ini kita belajar saudara. Ketika Salomo mendapat hikmat dari Tuhan. Hikmat yang dia pakai untuk melakukan keadilan. Hati-hati. Jangan sampai hikmat yang kita dapat tidak untuk melakukan keadilan. Karena ingat baik, hikmat itu bisa hilang. Terbukti dari siapa? Salomo.
dulunya dia memiliki hikmat mengambil keputusan yang begitu hebat dan dahsyat luar biasa. Tapi berjalan hidupnya, apa yang terjadi saudara? Dia hidup dengan perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Bukan cuma 1, 2, 3, ratusan. Dari yang dulunya mengambil keputusan dengan benar, dengan baik. Tapi berjalan seiringnya waktu saudara, dia menjadi orang yang gagal dalam mengambil keputusan. Karena apa saudara? Karena dia tidak melakukan untuk keadilan. Melakukan keadilan itu adalah berbau dengan kebenaran firman Tuhan. Standarnya harus firman Tuhan. Hati-hati, karena di poin yang pertama ini saudara, itu bisa hilang karena apa? Karena kompromi. Itu bisa hilang karena apa? Karena kompromi. Udahlah gak apa-apa lah. Kalau ini kan cuma 1 Tuhan perempuannya. Udahlah gak apa-apa lah, gak akan hilang itu hikmat. Dapat 1, ambil lagi 1. Ambil lagi 1, ambil lagi 1. Bermula dari apa? Dari kompromi. Udahlah. Kita diperhadapkan saudara, waduh sebenarnya anak kita nih yang salah gitu ya. Tapi saudara, karena ini anak kita, udahlah biarin. Kita kompromi dengan kesalahan, kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan, dia berbohong ya, udah biarin deh. Hati-hati saudara. Karena ketika hikmat yang daripada Tuhan tidak kita lakukan untuk melakukan keadilan, maka itu bisa hilang dalam hidup kita. Hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita harus belajar bersama-sama ketika Tuhan memberikan hikmat dalam hidup kita. Tuhan mau kita melakukan kebenaran. Ketika Tuhan memberikan hikmat dalam hidup kita, Tuhan mau kita melakukan keadilan tanpa syarat. Tanpa syarat apapun itu. Yang namanya kebenaran, tetaplah kebenaran. Karena firman Tuhan bilang ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Sehingga hari ini saudara dari pelajaran Salomo ini kita lihat bahwa hikmat itu datang untuk menyatakan keadilan. Yang kedua saudara, dari ayat yang kita baca ini saudara, tujuan hikmat itu adalah untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Ayat yang dalam 1 Raja-Raja, ayat yang ketiga saudara, di sini dikatakan begini. Ayat 28 dikatakan, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya. Saudara, hikmat yang datangnya dari Tuhan itu tujuannya adalah untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Mereka tahu bahwa kasus seperti ini, kasus yang besar ini bukan datang dari hikmat manusia. Itu datang pasti dari hikmat Allah. Dan saudara harus tahu setiap hikmat yang saudara peroleh itu harus menyatakan kebesaran Allah. Satu kali saudara, pas di jam yang sekian ini, beberapa bulan yang lalu, saya disuruh Pak Gembala khotbah, ya kan? Dan malamnya itu saya diare saudara. Nah, Bapak Ibu kan udah tahu lah. Singkat cerita saudara, pas minggu kedua ibadah kedua itu saya udah ketarik semua. Dan Dokter David udah lihat, wah udah pucat nih orang gitu ya. Selesai evaluasi biasa kita, aku bilang sama Bang David, Bang udah gak enak banget ini, udah sakit, udah ketarik semua. Terus Dokter David bilang begini, kamu pilihannya ada 2. Kamu mau di stop atau kamu lawan terus. Menurut abang gimana? Lawan terus. Ya udahlah ya. Dokter yang bilang ya kan, lawan aja terus, lawan. Buang air. Wah, mungkin 50 lebih kali ya. Buang air. Singkat cerita saya dehidrasi saudara. Saya dehidrasi, Bang Yuda ada sama saya. Aduh, udah gak enak banget saudara. Udah gak enak, singkat cerita hampir mau mati lah aku. Hampir mau mati saudara. Beneran hampir Pauke aja bilang, dia udah melihat, aduh muka Pastor Haris udah pucat semua. Yuda yang calon dokter ini yang udah megangin aku, tiba-tiba dia bilang gini, Natali panggil papa. Kayaknya dia udah menyerah lah gitu ya. Udah menyerah dan akhirnya Dokter David datang. Wah singkat cerita saudara, itu jujur memang mau mati itu. Napasku udah pendek kali. Udah gitu ya. Singkat cerita saudara, dilakukanlah semua pengerjaan yang
Nggak dibawa ke dokter sama dokter David. Ya dibuatlah dengan caranya dia. Singkat cerita saudara, sembuhlah. Sembuh kan? Cuman yang saya tertarik perbincangan antara dokter David dengan anaknya sendiri calon dokter. Kan waktu itu Bang David cerita, terus Yuda ini kan calon dokter ya, kan dia sudah belajar fresh lah. Terus dia kayak bukan protes, tapi dia ingin mempertanyakan lah mungkin sama bapaknya. Harusnya kan saya dibawa ke dokter, ke rumah sakit lah. Harusnya kan, menurut prosedur gitu kan, harus dibawa rumah sakit. Tapi dia melihat papanya mempertahankan ini orang udah mau mati tapi tetap di situ, nggak diapa-apain sama sekali kan gitu. Mungkin Yuda sama papanya bilang lah, dia bilang begini, Pak harusnya kan mungkin Yuda sedikit protes dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita Bang David bilang begini, benar yang kamu bilang itu, benar apa yang kau pelajari itu benar. Tapi di lapangan itu tidak semua yang kita pelajari itu bisa sama dengan kenyataan di lapangan. Nah ini yang saya suka sama perkataan dokter David. Menurut saya ini hikmat Tuhan. Dia bilang begini, Papa itu percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa katanya. Bukan mau mati ya. Terus dia bilang begini, Papa itu percaya Yuda bahwa tubuh manusia itu bisa memulihkan tubuh yang rusak. Dia bilang begitu. Menurut saya itu hikmat. Kalau terbukti saya nggak mati kan gitu ya. Tapi kalau saya nggak mati, itu hikmat manusia itu Bang David itu. Itu bukan hikmat Tuhan itu. Tapi terbukti saudara, hikmat itu hikmat Tuhan. Akhirnya saudara, waktu saya mengalami itu, saya ceritakan ke banyak orang. Tapi saya tidak bukan cuma ceritakan dokternya doang, tapi saya menceritakan bagaimana Tuhan itu begitu besar menolong kita. Ya. Pak Oko udah mikir, aduh kalau saya Pastor Haris di situ nggak ada dokter David, saya gotong, saya baru rumah sakit, selesai gitu. Dia bilang begitu. Tapi ini si dokter ini nggak ada yang mau. Padahal dia udah tahu kan mau mati. Itu semua udah beruk. Dia cuma gini. Oke Konco, sini dulu kamu. Sini. Mana pulpen? Ngambil pulpen pun lama kan. Padahal udah gini. Boleh tolong. Tapi dia ambil pulpen. Catat santai. Siapa yang bisa beli? Tolong belikan. Kan Bang David ngomong lambat kan. Gak ada cepat begitu kan. Aku dalam hatiku, buset dah udah mau mati ini. Masih. Yuda pegang aja. Begini terus. Coba kau mana yang enak posisimu. Coba kau aturlah sendiri mana yang enak. Udah mau mati dia aja begitu lagi. Memang itu keadaan yang gak mengenakan sekali memang saudara. Tapi yang namanya itu hikmat ya saudara. Tapi akhirnya saudara, endingnya itulah yang enak. Sembuhnya aku memang kan. Sembuh. Tapi maksudku gini, dari kisah itu saudara, ada seseorang yang berhikmat, tapi tetap hikmat yang dia pakai harus menyatakan kebesaran Tuhan. Ya, setiap hikmat, setiap keputusan yang saudara lakukan, yang saudara tahu itu dapatnya dari Tuhan, itu harus untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Karena itu berbeda. Mungkin ketika mendapatkan dokter yang lain dengan kisah yang sama, pasti akan penanganannya berbeda. Dan kita nggak tahu ceritanya. Tapi yang pasti saudara, setiap hikmat yang saudara dapat dari Tuhan, ingat baik lakukan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk membesarkan nama Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang besar itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Sesuatu yang berbeda dengan yang lain di saat orang memutuskan A. Begitu banyak orang memutuskan A, tapi saudara sepertinya enggak. Bukan A. Di saat semua orang bilang A, saudara mengambil keputusan untuk berkata B. Itu hikmat Tuhan. Tapi lagi-lagi hikmat itu harus saudara pakai untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Karena hikmat itu saudara dapat dari Tuhan. Tadi pagi Pak Gembala khotbah bahwa ada hikmat Tuhan, ada hikmat manusia. Hikmat manusia tidak akan mungkin menyatakan kebesaran Tuhan. Karena hikmat manusia cenderung lebih kepada dia, kepada dirinya. Tapi hikmat dari Tuhan itu pasti mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Setiap hikmat yang saudara dapat dari Tuhan, saudara pakai tujuannya untuk apa? Membanggakan diri sendiri kah? Atau seperti yang Saul ngomongnya itu kayaknya untuk Tuhan.
Tuhan suruh bunuh Raja Agag dan semua kambing dombanya. Tapi yang dilakukan oleh Saul apa? Raja Agag dibiarkan hidup. Lembu yang tambun dibiarkan hidup. Terus ketika ditanya sama Nabi, itu kenapa kamu biarkan dia hidup? Kan disuruh mati. Oh enggak, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Loh, kok ini ada domba lagi, ada lembu? Oh iya, ini lembu yang tambun untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati saudara. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan yang membuat kita berhasil. Mulut mungkin bisa bilang untuk Tuhan, tapi hati siapa yang tahu? Mulutnya Saul bilang untuk Tuhan, tapi hatinya untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Setiap hikmat yang saudara dapat dari Tuhan, kepada siapa engkau persembahkan itu? Kepada diri sendiri kah? Atau kepada Tuhan? Untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Bahwa ingat baik, keputusan yang besar itu cuma datangnya dari atas. Kalau saudara ingin mendapatkan, bisa mengambil keputusan yang besar dalam situasi yang penting, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang besar, saudara butuh hikmat Tuhan. Dan lagi-lagi harus nama Tuhan dipermuliakan. Poin yang ketiga yang terakhir saudara. Ini yang terakhir. Dari ayat yang kita baca ini, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, dikatakan begini. Ayat yang ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Yang ketiga saudara, kenapa tujuan dari hikmat Tuhan? Yang ketiga adalah untuk menghormati dan mengangkat kita di hadapan manusia. Nih, saya jelaskan saudara. Nih, ayat yang ke-28 dikatakan begini. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Dalam bahasa aslinya kata takut itu saudara, kata takut itu, takut maka takutlah mereka, itu menggunakan kata wayiru. Wayiru. Gitulah ya, kurang lebih begitulah saudara. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu menggunakan kata wayiru yang memiliki arti ada dua. Yang pertama itu adalah to stand in way of. Ya, udah. Aku padahal pakai Google Translate loh. Google Translate itu kan ada suaranya kan. Kutiru 20 kali, tetap lidah siantar itu menguasai saudara. Jadi intinya tulisannya begini. To stand in a way of. Itulah itu. Nah, itu artinya saudara, itu artinya untuk merasa kagum. Itu pengertian yang pertama. Tapi pengertian yang kedua tentang wayiru ini adalah to honor. To honor. Honor, honor. Honor, itulah. Makanya lidah siantar. Makanya waktu aku nyiapin khotbah ini agak pusing aku. Kenapa lah? Poin ketiga ini harus ada bahasa Inggris. Tapi ya sudahlah ya saudara. Terus Pak Gembala bukannya saya disuruh les bahasa Inggris, saya disuruh ikut bahasa Ibrani lagi saudara. Makin lari lah itu semua, udahlah ya. Tapi itu saudara, pengertian yang kedua tentang wayir itu, kata takutlah itu adalah dihormati. Ternyata saudara, hikmat dari Tuhan itu akan membuat manusia itu dihormati. Jadi jangan gila-gila hormat. Jangan cari-cari hormat. Jangan melakukan sesuatu untuk dihormati. Jangan muka bertopeng biar supaya dihormati. Jangan berbuat baik sama orang buat supaya dihormati. Hey, stop untuk melakukan itu. Karena ketika engkau mencari hikmat dari Tuhan, engkau menemukan hikmat dari Tuhan, maka hikmat dari Tuhan itu akan membuat engkau dihormati. Karena hikmat Tuhan akan menghadirkan kehormatan bagi manusia tersebut. Karena ini Alkitab yang bilang. Bahwa ketika mereka melihat keputusan dari raja itu, maka takutlah mereka terhadap raja. Maka wayiur kepada Salomo. Karena apa saudara? Mereka menghormati Salomo. Karena apa? Karena ada hikmat dari Tuhan. Halo jemaat CLC, jikalau engkau ingin dihormati manusia, kejarlah hikmat Tuhan. Jadilah manusia hikmat. Karena manusia hikmat itulah yang akan membuat engkau dihormati. Roma 14 saudara. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Ini ayat terakhir. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yuk, Roma 14 ayat 17 sampai 18.
Udah dapat? Firman Tuhan bilang begini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18 dikatakan begini, 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara ayat 17, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ketika kita mengejar hikmat Tuhan itu apa? Ayat 17, bukan soal makanan dan minuman. Karena kerajaan Allah itu saudara bukan soal makan dan minum dan pakaian, no. Tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita kejar Bapak Ibu. Karena dengan demikian ayat 18 Alkitab itu langsung berkata ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara itu, dengan cara mencari kebenaran, dengan cara yang dikasih oleh Roh Kudus, maka ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jikalau kita menemukan hikmat Tuhan, ketika hikmat Tuhan itu ada dalam diri kita, percayalah saudara, engkau akan dihormati oleh manusia. Karena apa? Karena ketika hikmat itu ada dalam diri kita, mereka bukan hanya melihat kita, tapi mereka melihat Tuhan dalam diri kita. Sehingga mereka akan menghormati. Makanya jemaat CLC kejar kebenaran. Alkitab bilang, bukan kejar makan minum. Kejar kebenaran. Firman Tuhan kebenaran. Kejar damai sejahtera. Alkitab bilang barang siapa melayani Kristus, berarti kita melayani dengan kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran yang datangnya dari Allah, bukan kebenaran yang datangnya dari sendiri-sendiri. Karena dengan demikian, maka kita akan dihormati oleh manusia. Bukan kita yang cari hormat dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita menemukan hikmat Tuhan. Hari ini ingat baik jemaat, pesan Tuhan buat kita semua. Hikmat Tuhan itu bisa kita dapat, tapi hikmat Tuhan itu juga bisa hilang. Banyak buktinya, Saul awalnya dapat hikmat dari Tuhan, tapi hikmat itu hilang. Roh Allah undur daripadanya. Salomo menjadi orang yang Alkitab bilang dalam Kejadian pasal 1 Raja-Raja pasal 3. Tidak ada orang yang sehebat engkau sebelum engkau dan sesudah engkau dengan hikmat yang luar biasa. Tapi hikmat yang luar biasa itu pun akhirnya hancur. Karena apa? Karena dia tidak jaga dengan baik. Jangan kehilangan fokus, jangan kehilangan tujuan. Karena ingat baik, tujuan Tuhan memberikan hikmat dalam hidupmu. Yang pertama, untuk engkau melakukan keadilan. Lakukan kebenaran. Baik atau tidak baik, lakukan kebenaran. Karena itu pesan Tuhan, supaya hikmat Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Yang kedua, pakai hikmat Tuhan itu untuk menyatakan kebesarannya, bukan kebesaran kita. Harus Tuhan yang dipermuliakan. Dan yang ketiga, dengan hikmat Tuhan itu, maka Tuhan akan membuat kita dihormati oleh manusia. Karena apa? Karena pada waktu orang melihat kita, bukan cuma melihat Dr. David, tapi dia melihat Tuhan dalam Dr. David. Pada waktu kita di luar jemaat, orang melihat jemaat CLC, bukan cuma sekedar jemaat CLC, tapi mereka melihat, wow, jemaat CLC. Mereka seperti melihat Tuhan. Ada kasih, ada sukacita, ada kebenaran yang keluar, ada sukacita yang keluar, ada damai sejahtera yang keluar. Yang menjadi pertanyaannya ada, sudahkah itu keluar dalam diri kita? Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah hikmat Allah itu ada dalam diri kita? Dan kalau hikmat Allah itu ada dalam diri kita, jaga baik-baik saudara. Jaga baik-baik. Dan kalau hikmat Tuhan itu ada dalam diri kita, kita katakan terima kasih Tuhan. Karena hikmat Tuhan lah yang membawa kita, mengantar kita sampai saat ini. Apa yang engkau peroleh itu semua datangnya dari Tuhan, karena hikmat yang Tuhan beri buat kita. Sehingga layaklah kita bersyukur, layaklah kita mempermuliakan nama Tuhan.
semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita jemput bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lagu yang pertama kita nyanyikan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu. Ku bersyukur selalu dan menyembahmu buat terima kasih. Sama-sama katakan. Oh, terima kasih Amin buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat dan menyembahmu buat kesetartaanmu. Terima kasih. Bapak Ibu, jikalau kita diizinkan beberapa waktu ini untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Bukankah semua yang ada dari kita itu semua datangnya dari Tuhan? Apa yang kau miliki saat ini, bukankah semuanya dari Tuhan? Bukankah semuanya datangnya dari hikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat jemaat CLC di tempat ini, yang Tuhan anugerahkan buat kita, sehingga layaklah kita berterima kasih. Karena kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena hikmat Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena hikmat Tuhan yang Tuhan percayakan, sehingga pakai hikmat itu untuk mengatakan keadilan, pakai hikmat itu untuk melakukan kebenaran, pakai hikmat itu untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Sehingga kita dihormati oleh manusia karena hikmat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hikmat-Mu. Terima kasih buat hikmat-Mu, Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu buat jemaat CLC. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan buat gereja kami ya Bapak. Terima kasih penyertaan-Mu buat gembala kami Tuhan. Kami tahu itu semua karena Engkau ya Bapak. Sehingga dari tempat ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau akan mengerjakan hal-hal yang lebih hebat lagi bagi kami Tuhan. Hikmat-Mu akan terus bertambah bagi kami, bertambah lagi. Sehingga kami cakap melakukan perkara yang besar. Karena hikmat-Mu Tuhan. Dan di atas semuanya itu, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Karena kami tahu bahwa hikmat yang kami peroleh untuk kami melakukan keadilan dan kebenaran Tuhan. Hikmat yang kami peroleh untuk kami menyatakan kebesaran-Mu. Dan dengan hikmat yang Engkau beri bagi kami akan dihormati oleh manusia. Karena mereka melihat bukan hanya diri kami saja, tapi mereka melihat Tuhan ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa buat umat-Mu yang hadir pada saat ini. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati di saat mereka bekerja di kantor, membuka usaha. Berkati mereka di dalam perjalanan. Jauhkan dari mara bahaya, niat orang jahat kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Berkati mereka ketika mereka ada di rumah. Kami berdoa apa yang dikerjakan oleh tangan jemaat CLC, Tuhan buat berhasil. Hikmat-Mu turun atas mereka sehingga mereka berpikir, berkata, semuanya mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mereka akan melihat terus pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa mulai dari pemimpin kami, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan tolong terus, bahkan sampai seluruh jemaat-jemaat-Mu ditolong dan dijaga oleh Tuhan. Gereja kami Tuhan adalah gereja yang penuh dengan hikmat-Mu. Sehingga dari tempat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dari tempat ini ada hadirat Tuhan. Sehingga hadirat Tuhanlah yang menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Hadirat Tuhanlah yang menghadirkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat salah satu saudara kami di tempat ini, Hana, yang mendapatkan beasiswa Tuhan untuk mereka dia studi di luar negeri Tuhan, di Australia. Tuhan berkati hidupnya. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Biarlah hidupnya di sana mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah ibadah kami ini kami akan akhiri. Sebentar kami akan pulang, lindungi dalam perjalanan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu, karena hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terimalah berkat dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang mau mati dan berkorban buat kita. Terimalah berkat dari Allah Roh Kudus yang menghadirkan sukacita, kasih, damai sejahtera, kemenangan dan keberhasilan mulai siang ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.